Oke, well, hello. Selamat datang di channel perdana saya di sini. Kita akan membahas serba-serbi IELTS dengan cara yang paling to the point, tidak bertele-tele, dan straight to the point. Ya, to the point-nya diulang 2 kali dah. Um, Berjenjang, kita akan naik ya pembahasan dari perkenalan menuju ke pembahasan materi satu per satu, dan ini adalah episode perdana. Kita kenalan dulu. Apa itu IELTS? IELTS adalah International English Language Testing System, at- dan dia adalah tes standar untuk menentukan kemahiran bahasa Inggris seseorang yang berasal dari negara di mana L1 atau language-nya bukan bahasa Inggris, ya, atau di sisi lain namanya non-native. Next, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu. Siapa ini yang ngomong? Bang bisa apa dia? Kan gitu ya. Em, Oke, siapa saya? Terus terang, nama saya Dani. Nama saya memang Sri Dani Priyotomo dan panggilannya Dani. Beberapa orang panggil saya Teacher Dani. Kalau kebetulan ada murid saya yang ada di sini, silakan leave a comment atau malah bisa kalau bisa subscribe ya. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan nanti atau ditulis saja di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab satu-satu untuk ini. Dan di sini saya masukkan sosial media saya di LinkedIn. Em, Kenapa LinkedIn? Karena LinkedIn adalah sosial media profesional. Jadi segala macam kredibilitas sosial ada di kredibilitas untuk hal yang berbau kerja ya atau track record ada di situ. Saya sendiri adalah guru bahasa Inggris saat ini dan mempunyai akreditasi atau punya sertifikat TESOL. Em, Hal lain tentang saya ya, kalau di jam kerja saya adalah 007, tapi kalau pagi hari saya 700 ya, muka saya kayak gitu. Itu adalah apa yang salah satu habit saya lainnya. Oke, to the point adalah nama dari channel ini. Kenapa namanya to the point? Saya punya visi terus terang, yaitu semoga aja channel ini bisa menyediakan informasi tips seputar IELTS yang tidak bertele-tele, to the point ya. Dan misinya adalah style mengajar saya sehari-hari di dalam bahasa Inggris adalah TTT, teknik TTT, test, teach, test. Semoga channel ini bisa mempermudah mereka yang berniat belajar IELTS. Test, teach, test itu apa, Mister? Nah, biasanya kalau saya dalam mengajar IELTS ini, saya melihat dulu kemampuan murid ya. Dia jagonya di mana, di speaking, reading, atau gimana. Saya cek yang dia paling kurang, saya tembak di situ. Wah, saya tes, dia kurangnya di sini. Saya teach yang kekurangan itu, suruh selesai, dia bisa, saya tes lagi. Nggak bisa, saya teach lagi, saya tes lagi. Seperti itulah kurang lebih seperti cara ngajarin orang kungfu. Yes. Sebagai awal, IELTS. Buat apa IELTS itu ya? Kita ngapain kita ngambil IELTS seperti itu? Um, Beberapa orang memang tergantung keperluannya atau kemauannya atau kebutuhannya. IELTS itu yang pertama adalah kebanyakan orang memakai buat imigrasi ya, imigrasi atau mereka mau pergi ke negara-negara seperti Kanada, Australia, US, UK. Dan di sana syarat imigrasi salah satunya juga dilampirkan IELTS untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan benar-benar bisa bahasa di sana. Dan syarat kedua atau fungsi nomor dua dari IELTS adalah untuk belajar atau kuliah di luar negeri ya. Um, mau di mana aja, Malaysia, Jepang sekalipun, Belanda, mereka rata-rata mensyaratkan identitas, apakah kamu bisa bahasa Inggris atau enggak, dari sumber yang terpercaya, dan IELTS adalah salah satu sumber itu. Syarat lain atau keperluan lain itu adalah untuk keperluan kerja ya. Nah, keperluan kerja untuk orang-orang yang mau tinggal atau kerja di negara lain, apalagi yang rata-rata mayoritas negara itu berbahasa Inggris, mereka pasti butuh semacam SIM, ya, surat izin mengemudi atau license bahwa orang ini benar-benar bisa bahasa Inggris, dan IELTS adalah salah satu yang disyaratkan ke sana. Tergantung ya.
tergantung. Nah, oke, jenis tes IELTS sendiri apa? Yang pertama adalah academic module, itu digunakan untuk mereka yang mau kuliah di luar negeri. Mau kuliah di luar negeri S1, S2, atau 3. Nah, terus untuk S1, S1 tuh syaratnya berapa untuk IELTS? Kita akan bahas setelah ini ya. Oke, untuk jenis tes IELTS yang kedua adalah general training, dipergunakan untuk mereka yang mau bekerja ke luar negeri, apalagi ke negara dengan bahasa Inggris ya, yang pakai bahasa Inggris. Tesnya sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah listening, yang mengecek kemampuan mendengarkan seseorang. Yang kedua, reading, mengetes kemampuan kosakata seseorang atau membaca, memahami sesuatu. Yang ketiga adalah speaking section, mengetes tentang kemampuan berbicara seseorang. Yang terakhir adalah writing section, ya. Mengetes seberapa bagus seorang itu menulis. Dan durasi tesnya sendiri adalah 2 jam 45 menit, di mana terbagi dari listening 30 menit, reading 60 menit, writing 60 menit, dan speaking 11 sampai 14 menit. Ya. Untuk scoring gimana? Nah, scoringnya itu berada di dalam range 1 sampai 9. 1 adalah paling dasar. Kalau bahasa Inggrisnya masih belum masih awal-awal, ada di sekitaran 1 atau 2. Untuk 9 mahir sekali ya. Overall band score adalah total akumulasi dari 4 tes yang diujikan. Jadi reading sendiri, ya, listening sendiri, writing sendiri, speaking sendiri. Masing-masing nanti dilihat. Untuk speaking, kalau misalnya dilihat setelah ngobrol-ngobrol speaking, oh speakingnya dia 6, oh readingnya dia 6, oh listening dia 7, atau terus writing dia 7, misal ya. Nah, overall band score adalah rata-rata dari 4 nilai ini dijadikan 1. Nah, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Kalau saya mau kuliah luar negeri yang dibutuhkan berapa? Nah, ini ya, rata-rata kalau mau kuliah ke luar negeri yang dibutuhkan adalah overall band score 6.5. 6,5 overall band score ya. Ini rata-rata. Untuk master degree, rata-rata overall band score yang ditujukan, yang dibutuhkan adalah 7 sampai 7,5. 7 until 7.5. So what makes it different? 7 to 7.5, 6 tergantung universitas yang akan dimasukin ya. 6.5 untuk kuliah di luar negeri itu standar. Tapi kalau yang dimaksud universitas luar negeri adalah universitas seperti Oxford, yang dimaksud adalah universitas seperti Stanford, terus Harvard, dan sebagainya, kemungkinan mereka akan mensyaratkan nilai yang lebih tinggi ya. National University of Singapore, Universitas Malaya di Malaysia mungkin lebih tinggi. Tapi untuk lebih jelasnya, alangkah lebih baiknya untuk dicek langsung ke instansi yang bersangkutan ya, di instansi yang bersangkutan. Jadi tanya langsung aja mereka, karena kadang-kadang ada beberapa customisasi ya. Customisasi itu dalam arti Universitas A dia bilang kalau readingmu nggak apa-apa segini 6 nggak apa-apa, speakingmu 6 nggak apa-apa, tapi writingmu harus 6.5. Nah, itu tergantung sama masing-masing universitas. Jadi lebih baik untuk pastinya ditanyakan meskipun sudah tahu rata-rata. Ya, oke, next. Cara mendaftarnya bagaimana? Cara mendaftarnya adalah pertama ikuti website ini ya. Setelah itu, setelah masuk di situ, daftarkan tes yang mau diambil, di mana lengkapi informasi yang dibutuhkan, buat akunnya, setelah itu bayar. Setelah dibayar akan menerima email konfirmasi dari pembayaran itu. Siap. Di salah satu step ini ditujukan pula tanggal kapan mau diambil tes tersebut ya. Oke? Yes. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom di bawah ini ya. Biar nanti saya akan jawab kalau ada waktu, kalau saya lihat kalau sekiranya tambah banyak juga saya akan jawab satu-satu. Right, so next is thank you. Nah, terima kasih. Pendek sekali, memang pendek sekali. Ini cuma perkenalan ya. Untuk selanjutnya em, kita akan berjenjang. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang IELTS, ini cuma perkenalan dan em,
untuk sesi ketiga dari channel ini ya, channel to the point, ketika kita sudah mulai membahas tentang core, tentang soal-soal atau tentang materi dalam IELTS itu sendiri, saya akan menggunakan bahasa Inggris full English. It's going to be delivered in full English. Nah, kenapa Mister? Apakah Mister pengen show off? Nah. Karena saran sebagai pengajar, saya sebagai pengajar menyarankan Anda atau teman-teman ya, yang mau ambil IELTS kalau bisa nilainya atau standar bahasa Inggrisnya kemahirannya ada di level B2, beta 2 CEFR, B2 CEFR ya. B2 baru bisa bicara tentang strategi. Oke? Itu dan itulah kenapa saya akan bicara bahasa Inggris. Di Inggris meminum air tidak akan membatalkan puasa kecuali Anda meminum water. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris air itu adalah darah. Jadi kalau kita mau minum, jelas nggak ada yang batal karena tidak ada yang diminum. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih telah memperhatikan channel To The Point. I'll see you on, sampai jumpa lagi ya di um, channel di episode selanjutnya. Thank you. Bye bye. Oh yeah, my name is Teacher Dani.